Pemirsa masih di IDX Extension Closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan kita akan coba lihat terlebih dahulu beberapa saham pilihan yang direkomendasikan namun lagi-lagi keputusan investasi tetap di tangan pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, ada 3 saham yang direkomendasikan tampaknya didominasi oleh saham-saham perbankan big cap. Yang pertama ada BBNI, akumulasi buy, supportnya di 3.700, resisten hingga ke 3.950. Kemudian perbankan big cap lainnya ada BBCA, akumulasi buy 5.700 hingga ke 6.675. Rekomendasinya juga sama. Dan terakhir emiten dari rumah sakit ini ada Hill, akumulasi buy, supportnya di 930, resistennya hingga ke 985. 3 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Rati, kita lanjutkan kembali Ibu. Baik. Ya, 3 saham pilihan didominasi oleh saham-saham perbankan big cap. Ada yang cukup menarik Ibu, sebelum kita ulas dari sisi teknikal. Biasanya saham-saham perbankan big cap ini cukup sensitif dengan kebijakan suku bunga acuan. Bank Indonesia menaikkan secara agresif 50 basis point di atas ekspektasi yang sebelumnya hanya diperkirakan di 0,25 untuk kenaikannya Ibu. Tapi dari sisi teknikal, respon dari saham-saham perbankan tampaknya lebih bertahan di zona hijau di pedagang kemarin meskipun dari sisi penguatannya cukup terbatas. Bagaimana Anda melihat posisi ini? Apakah perbankan yang biasanya terdampak negatif dari kebijakan kenaikan suku bunga sudah price in? Secara teknikal perbankan juga sudah mengalami koreksi yang cukup dalam, dan secara fundamental meskipun kenaikan suku bunga acuan cukup agresif, tapi dari sisi fundamental mereka masih cukup kuat. Baik, jadi kita melihat memang untuk potensi ya terkait dengan cost of fund yang naik ya, karena memang Bank Indonesia kan naikin 50 basis point ya, di luar ekspektasi market 25 basis point. Jadi memang sebenarnya dari Bank Indonesia sendiri sudah melakukan berbagai macam kebijakan ya, seperti ada kebijakan likuiditas makroprudensial gitu ya, yang memberikan pelonggaran lah, insentif ya terkait dengan GWM, yang sehingga hal ini memberikan kelonggaran likuiditas bagi sektor perbankan. Terus kemudian juga perbankan kan memang sudah diberikan berbagai macam tambahan likuiditas lah dari Bank Indonesia contohnya juga gitu ya. Udah hampir sekitar 300 triliunan, dan pastinya ini akan berdampak, nggak terlalu berdampak lah kenaikan interest rate gitu ya, 50 basis point terhadap cost of fund atau kenaikan dari cost of fund dari perbankan itu sendiri. Jadi kita melihat secara sentimen ya, sebelum Bank Indonesia melakukan atau menaikkan suku bunga ini, sistem di sektor perbankan itu sebenarnya sudah merespon gitu ya. Terlihat juga dari pertumbuhan kredit kita kan dari bulan Januari sampai di bulan April tuh stabil ya di atas 9%-an. Jadi ini juga pastinya didorong juga oleh tadi stimulus-stimulus yang diberikan oleh baik itu dari fiskal maupun juga dari Bank Indonesia dari tadi pelonggaran dari sisi GWM. Jadi kalau kita lihat memang ini yang jadi menarik ya, makanya kemarin pas BI naikin suku bunga 50 basis point nih, saham-saham perbankan terpantau berada solid ya, pergerakan harga sahamnya gitu, nggak ikut turun. Baik, langsung saja kita ke saham pilihan pertama. Anda rekomendasikan BBNI Ibu, penutupan hari ini flat di 3.800, intraday tadi sempat ke 3.860. Akumulasi buy di level berapa, support dan resisten, dan target jangka menengah untuk BBNI? Baik, jadi kalau kita melihat secara tadi secara sentimen sebenarnya masih oke ya, walaupun BI naik interest rate. Terus kemudian kita lihat sebenarnya kalau dari segi valuasi juga kan valuasi PBV-nya BNI saat ini sekitar 4,8 kali, itu sebenarnya posisi yang cukup rendah lah sejak krisis di tahun 2008 super mortgage ya. Jadi sebenarnya secara valuasi itu udah murah ya, dengan potensi dividend yield ya sekitar 10%-an gitu ya, dengan growth yang single digit untuk di tahun ini. Kita lihat secara valuasi secara fundamental sebenarnya menarik. Kemudian kalau kita secara teknikal, memang untuk area level support yang bisa dipertimbangkan di area level 3.700 ya, kemudian area level resistnya di 3950. Saat ini harga sahamnya berpotensi bergerak reversal jangka pendek gitu ya, ke resistnya di 3950 sampai di area 4000. Baik, rekomendasinya akumulasi buy di level berapa Ibu? Bisa akumulasi buy di level sekarangnya 3.700, jadi bisa cicil beli aja gitu ya, dengan pertimbangan tadi area level supportnya 3.700. Baik, penutupan hari ini flat di 3.800 dan tertinggi tadi di 3.860 dan sempat tertekan ke 7
80 sebelum ditutup flat di sesi kedua diperdagangkan hari ini. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Rati, kita beralih ke saham pilihan yang kedua, masih dari perbankan Big Cap ini. Anda rekomendasikan BBCA, akumulasinya buy, supportnya tadi 5.700, resisten hingga ke 6.675. Sementara posisi penutupan di perdagangan hari ini, BBCA berbalik melemah di 0,42%, 5950 Ibu. Intraday tadi sempat ke 6150. Sebelum kita ulas dari sisi teknikal secara lebih detail, hari ini BBCA kembali meninggalkan level 6 ribuan Ibu. Apa yang bisa disampaikan dalam hal ini dengan jebolnya support di bawah 6 ribuan kembali? Baik, jadi memang kalau untuk harga saham BBCA gitu ya, ini juga melihat saham yang juga cukup masif ya, also di investor asing di saham BBCA. Terus kemudian kalau kita lihat dari bobot MSCI juga kan untuk saham perbankan ya, untuk berdasarkan price adjusted market cap-nya itu kan memang BBCA turun ya dari 0,2 ke 0,17 di per rebalancing di tanggal 12 Mei kemarin. Jadi kalau untuk secara outflow kita melihat memang paling banyak outflow di saham BBCA gitu ya. Tapi apakah menarik untuk di level sekarang di valuasi 5.950 di closing harga sekarang tuh sebenarnya cukup menarik ya, karena balik lagi ke valuasi price to book value yang lebih rendah dalam 20 tahun terakhir lah. Jadi bisa pertimbangkan untuk yang mau holding period itu cukup panjang ya tadi untuk saham-saham banking. Kemudian juga kalau untuk secara teknikal memang udah breakdown di area level psikologi supportnya di 6.000. Jadi tadi bisa pertimbangkan untuk akumulasi buy tadi ya, akumulasi buy. Jadi bisa pertimbangkan money managementnya, bisa diatur ya porsinya, ya bisa diatur porsinya minimal dulu aja gitu ya. Dan area level support terdekatnya untuk saham BBCA yang terdekat itu di level 5.700. Itu seperti saham BBCA di tahun 2021 ya. 5950 untuk harganya. Tapi bagaimana Anda melihat prospek dari saham-saham perbankan ini, terutama dari perbankan Big Cap Ibu? Ini tekanan sudah terjadi cukup dalam, asing cukup agresif jualan untuk BBCA. Sebenarnya apa yang menyebabkan kondisi ini terjadi, dan perbankan Big Cap ini butuh momentum apa untuk bisa bangkit kembali dan stabil di laju penguatannya? Baik, jadi kalau kita melihat untuk saham, let's say BBCA gitu ya, saham yang paling banyak di outflow investor asing dari awal tahun itu 27 triliun. Terus kemudian di sisi lain ada Mandiri juga yang menyusul 9 triliun dari awal tahun. Ya memang asing ini kan paling banyak ya punya saham di sektor perbankan. Dan kalau kita lihat dari bobot MSCI sendiri itu paling banyak tuh bobotnya tuh BBCA ya, sekitar 0,20% di emerging market. Jadi kalau kita hitung untuk rebalancing kemarin dengan outflow investor asing itu udah turun sebenarnya ya, bobotnya di MSCI emerging market ya sekarang di sekitar 0,17%. Jadi memang karena asing kepemilikan banyak ya di saham BBCA dan jadi top juga top pembobotan ya di MSCI, jadi ya wajar kalau misalnya ada aksi sell off yang besar di IHSG yang pasti yang kena saham-saham BBCA. Dan katalis positif untuk mendorong kenaikan saham-saham di sektor perbankan ya, itu ya kita lihat pastinya dari segi fiskal maupun juga moneter. Jadi boleh fiskal kita bisa terjaga ya di bawah 3% yang kemarin sebenarnya di April tuh udah mulai turun lagi ya ke 0,6% ya untuk defisit fiskal kita sampai di April. Baik, saham pilihan tadi ada BBNI, BBCA dari perbankan Big Cap. Kita beralih ke saham pilihan terakhir. Ibu Rati, Anda rekomendasikan ada HIL nih Bu. Akumulasi buy juga 930, resisten hingga ke 985. Pertimbangan HIL masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda. Baik, tadi selain perbankan juga yang di net sell besar gitu ya, jadi salah satu saham sebenarnya walaupun memang kita juga melihat ya bahwa beberapa saham tertekan karena memang rupiah kita juga kan yang udah setuju pasti kan akan nggak apple to apple kalau misalnya invest di tengah depresiasi rupiah khususnya di saham perbankan. Nah di sini juga kita sebenarnya pilih saham HIL itu juga melihat sahamnya yang cukup defensif gitu ya. Jadi di saham yang cukup defensif di tengah outflow masif investor asing dan juga di tengah kebijakan yang saat ini tuh sedang bergulir ya di sektor
fundamental mining. Jadi untuk Hill ya kita pilih karena memang jadi salah satu saham yang defensif dan secara teknikal harga sahamnya udah di bottom gitu, udah di area level support. Jadi bisa pertimbangkan untuk saham Hill, area level supportnya itu di area 900 ya 980, di level saat ini sebenarnya 980, 940. Itu untuk area level supportnya bisa akumulasi buy ya dengan porsi yang pastinya diperketat lagi gitu. Baik. Ya pemain investor karena kan marketnya juga lagi kurang kondusif untuk saat. Oke, 3 saham pilihan yang direkomendasikan ada BBNI, BBCA, dan Hill. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDA Channel. Ibu Rati, kita hold kembali Ibu. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini tekanan semakin dalam terhadap indeks harga saham gabungan ditutup melemah di 3,54% dan kembali meninggalkan level 6.100-an, di mana posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini di 6.094.941. Dibuka di zona hijau pada pagi tadi di level 6.366, menguat beberapa menit pasca pembukaan ke 6.378, kemudian mengalami tekanan yang cukup dalam dan kembali memperbaharui level terendahnya dalam beberapa waktu terakhir ke level 6.080.954. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya di tengah laju koreksi indeks harga saham gabungan semakin dalam. MNC 36 melemah di 2,62%, Jakarta Islamic Index tertekan di 5,27%, dan LQ45 melemah di 2,26%. Rotasi pergerakan sektoral, energi hari ini memimpin penguatan di 6,91%, barang baku juga melemah di 6,53%, konsumsi non-primer melemah di 0,05%, dan keuangan juga tertekan di 1,22%. Grafis selanjutnya, saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa, ada Aman hari ini berbalik menguat ke 3040, Tins juga rebound ke 3130, MRT juga melanjutkan penguatan di 1440 karena turun kelas di indeks MSCI. Koreksi yang terjadi untuk MRT lebih ke arah terbatas. INDF juga menguat ke 6750. Grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat, ada Bumi pemirsa di nilai transaksinya di 1,2 triliun, makin jauh dari level 200 di 164. BRPT di 1530, Antam di 2970 kembali meninggalkan level 3000-an, dan BRMS juga melemah di Rp565 per sahamnya. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan esok hari jelang libur akhir pekan. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Selain ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali.